tentang urusan pembagian harta rampasan perang di Ji'rona ternyata belum selesai. Masih menyisakan satu masalah yang anehnya melanda kaum Ansor. Namun ada yang berbeda dari kecemburuan kaum Ansor ini terhadap Rasulullah SAW. Berbeda dari sisi niatnya, berbeda juga imbasnya terhadap Rasulullah SAW, dan tentu saja berbeda juga cara Rasulullah SAW menyikapi problema kaum Ansor ini. Apa dan bagaimana akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah. Ada 4 peristiwa penting yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan peristiwa Fathu Mekah atau kemenangan kota Mekah. Peristiwa yang kedua adalah Ghazwah Hunain, di mana kaum muslimin memenangkan pertempuran melawan Bani Hawazin dan Bani Saqif. Peristiwa yang ketiga adalah pengepungan Taif, dan terakhir kematian Ibrahim putra Rasulullah SAW. Kita sekarang masih ada di pasca pengepungan Taif. 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam bersamaan dengan 4 peristiwa tadi. Yang pertama datang dari Kekaisaran Bizantium, di mana Kaisar Heraklius memenangkan pertempuran panjang antara Romawi dan Persia. Ditandai dengan berhasilnya ia mengambil salib sejati yang sempat diambil oleh Persia dari Palestina, sekarang dikembalikan dari Persia ke Palestina oleh Heraklius. Dan sekaligus juga setibanya di Palestina ia mengeluarkan dekret tentang wajibnya orang-orang Yahudi yang ada di bawah wilayahnya, khususnya di Palestina, untuk memeluk agama Kristen sebagaimana agama yang dia anut. Ketiga, penobatan Boran atau Puran sebagai Ratu Persia. Dan terakhir, penobatan Narasimhawarman I dari dinasti Pallava di India menggantikan Mahendrawarman I. Teman pecinta sejarah, kita masih di polemik pembagian harta rampasan perang di Ji'rona. Peristiwa ini dalam buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil diberi judul dengan peringatan Nabi Muhammad SAW kepada kaum Ansor, ada di halaman 42 buku jilid ketiga. Sebagaimana sudah kita kisahkan, Rasulullah SAW itu membagi-bagikan harta rampasan perang kepada orang-orang yang istimewa, kepala-kepala kabilah besar, juga kepada para pemimpin Quraisy dengan jumlah yang istimewa. Meskipun itu mengambil dari bagian Rasulullah SAW, tidak mengambil dari harta kaum muslimin, namun ini tetap menimbulkan beberapa kesalahpahaman. Di antara kesalahpahaman adalah munculnya perkataan-perkataan yang kurang baik terhadap Rasulullah SAW dan sudah diselesaikan oleh Rasulullah SAW dengan menyumbat mulut seseorang yang perkataan menyakitkan dengan memberikan bagian yang sama dengan pimpinan lain lah, supaya dia tidak membicarakan kejelekan lagi, tidak ngomel lagi. Kemudian ada juga yang dengan nasihat, ada juga yang dengan pendiaman gitu ya, tetapi tetap mengklarifikasi. Kisah terakhir ini menurut saya paling penting dan cukup menguras emosi ya teman-teman pecinta sejarah, yaitu kesalahpahaman yang timbul di kalangan kaum Ansor. Dan perlu kita ketahui, kaum Ansor ini adalah kaum yang sangat-sangat istimewa di mata Rasulullah SAW, juga tentunya di mata kaum muslimin secara keseluruhan. Posisinya lumayan dekat dengan Rasulullah SAW dan posisinya juga tinggi di hadapan Rasulullah SAW. Kaum Ansor adalah orang-orang Madinah yang menerima
Rasulullah SAW di masa-masa awal dakwah hijrah, setelah hijrah, juga orang-orang yang didakwahi langsung oleh sahabat yang mulia, duta Islam yang pertama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, juga orang-orang yang siap berkorban, siap membela Rasulullah SAW, padahal sama sekali tidak ada ikatan darah dengan Rasulullah SAW. Pengorbanan mereka ini Rasulullah SAW hargai dengan sangat-sangat tinggi, dengan sangat-sangat besar, membuat posisi mereka di hati Rasulullah SAW sangat-sangat istimewa. Namun peristiwa ini, peristiwa pembagian harta rampasan perang, yang menurut berpandangan jelek ya terhadap Rasulullah SAW, dikatakan tidak adil katanya. Peristiwa ini paling tidak, meskipun mereka tidak ngedumel ya seperti orang-orang sebelumnya, tidak, karena mereka adalah kaum Ansor yang mulia dan keimanan mereka sangat tinggi, namun ini tetap menimbulkan kegelisahan. Menimbulkan salah paham dan kegelisahan di sebagian kalangan kaum Ansor, yaitu di kalangan para pemuda mereka. Di antara mereka ada yang berkata dengan sesama mereka, mudah-mudahan Allah memberi ampunan kepada Rasul-Nya, karena beliau telah memberi kepada kaum Quraisy dan tidak memberi kepada kami, padahal pedang-pedang kamilah yang meneteskan darah-darah mereka. Ada pula yang berkata, sekarang Rasulullah telah berjumpa dengan kaumnya. Yang dimaksud dengan kaumnya itu adalah kaum Quraisy yang baru mengikut Islam. Demikianlah desas-desus yang terdengar, tetapi ini di kalangan mereka gitu ya, tidak diutarakan kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka berbicara di antara mereka. Pembicaraan-pembicaraan itu lahir dari kegelisahan mereka. Mereka jadi merasa, oh kita mah nomor 2. Kita ini nomor 2 dibandingkan orang-orang Quraisy. Kita ini di mata Rasulullah SAW bukan lagi bukan lagi golongan yang spesial. Padahal seharusnya kita yang lebih dilihat, karena kitalah yang menolong sejak dulu Rasulullah SAW di saat justru orang Quraisy membuang mereka. Demikianlah seterusnya mereka berkata dengan sesamanya, yang terkesan kurang senang terhadap tindakan Nabi SAW, yang memberi bagian lebih banyak kepada orang-orang yang baru memeluk Islam, yang kebanyakan terdiri atas golongan Quraisy. Sudah dibahas ya, bagaimana Rasulullah SAW memberikan kepada para pemimpin Quraisy itu harta yang sangat-sangat banyak. 40 uqiyah perak, kalau dirupiahkan senilai seratusan juta. Ditambah lagi dengan unta, dengan jumlah yang sangat fantastis. 100 ekor unta untuk Abu Sufyan, yang senilai antara dengan range harga sekarang gitu ya, antara 5 sampai 8 miliar. Berarti totalnya itu, wow, ini nilai yang sangat fantastis. Secara manusiawi ya, kita sekarang mungkin akan merasa sama dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang Ansor. Masalahnya adalah orang-orang Quraisy yang diberikan harta oleh Rasulullah SAW itu seolah-olah mendapat perhatian yang istimewa melebihi orang-orang Ansor. Karena orang-orang Ansor tidak mendapatkan apa-apa selain yang diberikan kepada prajurit biasa saja, sama gitu ya, yang berjalan kaki 4 ekor unta dan 40 ekor kambing, kemudian yang naik kuda 12 ekor unta dan 120 ekor kambing. Tidak ada tambahan sama sekali, berbeda kepada orang-orang Quraisy. Dan orang-orang Quraisy ini bukan satu orang, tetapi banyak orang. Bahkan Sofwan bin Umayyah pun yang pada saat itu belum masuk Islam oleh Rasulullah SAW diberi bagian harta. Meskipun bukan dari harta rampasan perang ya, tetapi harta lagi-lagi dari Rasulullah SAW secara pribadi. Tetapi bagi orang Ansor ini kayak menggeser posisi mereka, kan mereka spesial di mata Rasulullah SAW. Tetapi dengan datangnya kaum Ansor, mereka posisinya jadi merasa tergeser. Jadi intinya bukan di masalah hartanya sendiri, tapi akibat pembagian harta itu mereka jadi merasa tersingkirkan gitu ya. Dan ini kalau menurut saya ini sih manusiawi banget ya, ketika ada seseorang, misalnya ibu kita yang tadinya ngasih ke kita banyak gitu, tiba-tiba ada orang lain, anak angkat lah misalnya, atau saudara gitu ya, yang datang terus tiba-tiba dikasih semuanya harta gitu, banyak banget, sementara kita enggak. Kita kan pasti akan merasa kok dibeda-bedakan gitu ya, pasti akan merasa seperti itu.
Dan ini juga sama, di perasaan-perasaan ini muncul di hati para sahabat, kaum Ansor, khususnya kalangan muda. Pembicaraan ini pembicaraan hanya di kalangan Ansor, tidak sampai keluar. Tetapi kaum Ansor hampir semuanya tahu, baik yang setuju dengan pendapat itu maupun tidak setuju dengan pendapat itu. Terutama orang-orang yang di kalangan tua, orang Ansor yang memang sudah mengikuti Rasulullah SAW sejak dulu lah. Salah satunya adalah Sa'ad bin Ubadah. Beliau adalah salah satu pimpinan, orang yang sangat penting posisinya dari golongan Ansor di mata Rasulullah SAW. Sa'ad bin Ubadah ketika ada pembicaraan seperti itu di kalangan orang Ansor, dia mendengar apa yang dibicarakan oleh anak muda ini. Dan dia juga merasa tidak enak, wah ini tidak benar nih yang terjadi di kalangan kaum Ansor. Ini harus saya laporkan cepat-cepat kepada Rasulullah SAW. Ia merasa bahwa desas-desus dan atau prasangka-prasangka yang kurang baik ini dan kurang senang terhadap Nabi itu lebih baik disampaikan langsung kepada beliau. Jadi jangan dibiarkan gitu. Ini akan bahaya kalau dibiarkan. Itu pikiran Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Lalu datanglah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah, ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, di dalam diri sebagian golongan Ansor terdapat sesuatu yang mengganjal terhadap diri engkau karena kebijakan yang telah engkau terapkan dalam pembagian jatah harta rampasan. Engkau telah membagi-bagikan kepada kaum engkau sendiri dan kabilah-kabilah Arab lainnya dengan jatah pembagian yang banyak, sedangkan golongan Ansor tidak mendapatkan jatah sedikit pun." Di sini orang Ansor itu sama mendapat bagian, tetapi bagiannya itu sama dengan yang lain gitu ya, prajurit biasa, tidak ada tambahan yang spesial sebagaimana pimpinan-pimpinan Quraisy. Ketika mendengar ini secara pribadi dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat dipercayai bertanya dengan suara yang pelan, "Lalu di manakah engkau wahai Sa'ad?" Maksudnya kamu ada di pendapat yang mana gitu, kamu ikut yang mana gitu. Lalu Sa'ad berkata, "Ya Rasulullah, bukan aku, melainkan sebagian temanku. Aku ini hanya menyampaikan saja wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Kumpulkanlah kaummu kepadaku di tempat perkemahan ini." Rasulullah SAW pada akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan kaum Ansor karena ini memang tidak bisa didiamkan. Apalagi ini masalahnya dengan kaum Ansor, bukan kaum yang baru masuk Islam. Kaum Ansor ini adalah kader yang awal. Jadi penopang dakwah Rasulullah SAW itu adalah kaum Ansor. Maka sesuatu meskipun baru bisik-bisik saja, mereka bahkan tidak berani mengungkapkan kepada Rasulullah SAW. Mereka cuma berani ngomong di antara mereka aja. Namun karena berita ini sampai kepada Rasulullah, jelas hal ini Rasulullah pemikiran Sa'ad bin Ubadah sama dengan Rasulullah SAW ini harus lekas diselesaikan, tidak menunda barang sedetik pun. Maka Sa'ad bin Ubadah pun menuruti perintah Rasulullah untuk mengumpulkan kaumnya, karena dia kan sebagai pemimpin ya di kalangan Ansor, sehingga mudah saja bagi dia untuk mengumpulkan seluruh orang Ansor di perkemahan Rasulullah SAW. Dan pertemuan ini khusus hanya ditujukan oleh kaum Ansor. Tidak ada muhajirin yang boleh ikut, tidak ada Bani Salamah boleh ikut, tidak ada Bani Hawazin yang pada saat itu masih ada di situ ya utusannya. Kemudian tidak ada juga Quraisy, tidak ada Bani Salamah dan lain-lain. Tidak ada. Ini khusus hanya untuk orang-orang Ansor. Setelah mereka berkumpul, dipanggillah oleh Sa'ad bin Ubadah kepada Rasulullah SAW, dikatakan, "Wahai Rasulullah, sesuai dengan apa yang engkau instruksikan, kaum Ansor sekarang sudah berkumpul." Lalu Rasulullah SAW datanglah ke tempat itu. Beliau mencari posisi ya, bisa dilihat oleh orang banyak keseluruhan. Lalu beliau memulai dengan sebuah pertanyaan kepada segenap yang hadir. "Apakah di antara kamu ada seorang yang selain dari golongan kamu?" Maksudnya ini orang Ansor semua. Mereka menjawab,
Tidak, melainkan seorang dari anak saudara perempuan kami. Anak saudara perempuan bagi satu kaum itu mereka juga. Maksudnya kalau itu yang masuk golongan kalian juga gitu ya. Selanjutnya Nabi bersabda, barang siapa yang ada di sini yang selain Ansor, hendaklah ia kembali ke tempatnya. Selanjutnya Nabi SAW membuka pertemuan itu dan beliau lalu bertanya kepada segenap yang hadir. Jadi ini pertemuan rahasia banget ya. Dan ini hikmahnya ini kan berkenaan dengan kalau bisa dikatakan aib lah ya. Ada satu titik celah, meskipun aibnya kalau menurut kita ini sih ya wajar aja lah, orang yang lain mah lebih parah gitu kan. Sebelum-sebelumnya kita sudah kisahkan bahwa protes mereka terhadap Rasulullah lebih parah. Sementara kalau kaum Ansor ini kan hanya desas-desus di antara mereka gitu, dan di antara mereka juga sudah ada yang kayak apa, yang memberi jangan gitu, jangan gitu dan sebagainya. Tetapi desas-desus ini ada. Ini Rasulullah SAW ini memberi hikmah kepada kita bahwa Rasulullah SAW itu begitu menjaga. Ini masalah kaum Ansor. Jangan sampai masalah ini muncul keluar. Diselesaikannya juga bagaimana caranya, nasihatnya ini juga khusus untuk kaum Ansor. Jadi Rasulullah SAW begitu menjaga harga diri orang-orang Ansor. Dan ya udah, kalau misalnya ini masalah aib dan masalah kekurangan lah ya, masalah konflik perasaan gitu, maka ini memang ya di antara mereka saja, tidak boleh ada orang kedua, ada orang apalagi orang ketiga yang ikut campur, ikut mendengarkan. Nanti khawatirnya ya akan ada komentar-komentar yang mereka nggak tahu apa-apa, terus komentar sesuatu yang tidak jelas gitu. Ini hikmah bagi seorang pemimpin nih, bagi pemimpin dimanapun berada yang beragama Islam ataupun non-Muslim. Ini contoh yang sangat baik yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada sekelompok orang yang bermasalah, misalnya masalahnya apapun, maka selesaikan di situ. Jangan sampai informasi masalah itu sampai keluar dari kelompok yang bermasalah, gitu ya. Jadi kalau mau menasehati, nggak usah semuanya dibawa. Nasihati orang yang bermasalah tersebut atau sekelompok orang yang bermasalah tersebut, panggil secara rahasia supaya orang-orang nggak tahu, ada apa ya kaum Ansor ngapain dikumpulin gitu, ada apa, memang mereka ada masalah apa gitu. Jangan sampai ada desas-desus tambahan di luar masalah yang sebenarnya. Karena apa? Karena akan memperkeruh suasana. Jadi itu ya, Rasulullah SAW menjaga jangan sampai ada orang lain selain Ansor. Jadi kalau ada yang bukan Ansor, silahkan keluar sekarang gitu ya. Selanjutnya Nabi SAW membuka pertemuan itu, lalu bertanya kepada segenap yang hadir. Setelah pembukaan yang biasa kalau ada pertemuan, beliau bertanya kepada orang-orang Ansor, apakah desas-desus yang telah sampai kepadaku itu berasal dari kamu, hai para golongan Ansor? Mereka menjawab, iya Rasulullah, para ketua kami tidaklah mengatakan sesuatu. Sesungguhnya yang berkata demikian itu hanya para pemuda. Ini pengakuan dari mereka ya. Ya Rasulullah, kami lah yang berkata seperti itu. Anak muda. Tetua-tetua kami enggak ada yang berkata seperti itu. Yang ini hanya muncul dari kalangan kami. Mungkin bisa dikatakan dari kalangan Ansor yang belakangan gitu ya. Bukan dari para sesepuh yang mereka berpikirnya sudah bijak, keimanan mereka juga udah luar biasa. Mereka ada di circle Rasulullah SAW. Tetapi ini dari kami, wahai Rasulullah, anak buah mereka, gitulah. Nabi SAW bertanya lagi, hai orang-orang Ansor, apakah desas-desus yang telah sampai kepadaku adalah suatu perasaan yang kamu rasakan pada dirimu terhadapku? Mereka menjawab, ya Rasulullah, para ketua kami tidaklah mengatakan apa-apa. Orang-orang dari kami yang muda-muda, mereka itulah yang berkata, mudah-mudahan Allah memberi ampunan kepada Rasulnya, karena beliau telah memberi kepada kaum Quraisy yang tidak memberi kepada kami, padahal pedang-pedang kamilah yang meneteskan darah-darah mereka. Ini penegasan Rasulullah ya, pertanyaan Rasulullah SAW yang kedua. Ini siapa yang bicara sebetulnya gitu. Sehubungan dengan itu Nabi SAW bersabda kepada mereka, wahai orang Ansor, bukankah ketika aku datang,
kalian masih dalam keadaan sesat. Kemudian Allah memberi hidayah kepada kalian karena aku. Bukankah ketika itu kalian masih menderita? Kemudian Allah mencukupi kalian karena aku. Bukankah ketika itu kalian masih saling bermusuhan? Kemudian Allah mempersatukan hati kalian karena aku. Ini kalimat Rasulullah SAW benar-benar, kalau boleh dibilang nostalgia lah ya, mengingatkan para sahabat Ansor bahwa ini kan mereka di kalimat atas ya, keluhan mereka terhadap Rasulullah salah satunya adalah karena kami kok yang membela Rasulullah, kenapa Rasulullah malah memandang ke sana gitu, bukan memandang ke kami. Lalu Rasulullah balik bertanya, karena mereka kan yang mengawali gitu ya, maka Rasulullah balik bertanya atau meminta persetujuan lah terhadap hal yang sudah mereka bersama lalui di awal, bahwa bukan hanya mereka kok yang berjasa. Nabi SAW pun sudah berjasa jauh lebih banyak daripada mereka. Yang Rasulullah SAW bicarakan adalah kalian berada dalam kesesatan, lalu Allah memberikan hidayah kepada kalian. Itu nomor satu. Dan hidayah ini adalah kenikmatan atau rizki yang paling besar di antara rizki-rizki yang lain. Kenikmatan yang paling utama dibanding kenikmatan-kenikmatan yang lain. Bayangkan kalau Ansor masih dalam kegelapan. Mereka selamanya adalah dalam kerugian. Dan Rasulullah SAW sudah berjasa dalam hal ini. Memberi ilmu. Tetapi bahasa Rasulullah luar biasa ya. Allah yang memberi kepada mereka hidayah. Allah yang memberi kepada mereka kenikmatan. Bahwa mereka bertemu dan beriman. Bertemu dengan kebenaran dan beriman dengan kebenaran itu. Kemudian yang kedua. Bukankah ketika itu kalian masih menderita? Allah mencukupi kalian karena aku. Pada masa ini kita mungkin harus flashback ya, ketika kaum Ansor ini belum didatangi oleh Rasulullah SAW, dan mereka memiliki kehormatan di kalangan di Jazirah Arab. Kenapa? Karena hadirnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hadir kepada mereka dan menjadikan harkat derajat mereka itu tinggi di kalangan di Jazirah Arab seluruhnya. Bahkan nama Madinah itu sudah sampai terdengar ke luar negeri, ke Persia, juga ke Bizantium. Dengan dikirimnya surat-surat Rasulullah SAW kepada mereka. Dari mana? Dari Madinah. Nama kota Madinah menjadi sangat terkenal. Dan tentu masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dihadirkannya Rasulullah SAW dan kaum muslimin di Madinah. Kemudian yang ketiga, bukankah ketika itu kalian masih bermusuhan? Kemudian Allah mempersatukan hati kalian karena aku. Kembali kita flashback, sebelum hadirnya Rasulullah SAW, sebelum mereka menerima dakwah Islam, kaum Aus dan kaum Khazraj itu senantiasa bertempur, bermusuhan. Tidak ada yang namanya mereka duduk bersama. Dan permusuhan itu sudah terjadi bahkan hitungan tahun. Bahkan mereka dimanfaatkan, bahkan permusuhan mereka ini digarami dan dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi yang ada di sana. Bani Nazir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah mengambil manfaat sebesar-besarnya dari mereka. Bahkan mereka disibukkan dengan hal itu. Untuk perekonomian dipegang Yahudi. Untuk kepemimpinan, mereka tidak ada kepemimpinan yang absolut. Maksudnya satu kota dipimpin oleh satu orang Madinah, tidak ada. Yang ada adalah perseteruan, permusuhan, dan perangnya pun memang perang sebenarnya, bukan perang dingin ya. Padahal mereka tinggal di satu kota, coba bayangkan. Mereka tinggal di satu kota, tetapi mereka terus-terusan bermusuhan. Dan karena hadirnya Rasulullah SAW ini, mereka menjadi tuan di tanah mereka sendiri. Mereka menjadi damai, tidak ada permusuhan, tidak ada was-was akan adanya pertempuran yang bisa datang kapan saja. Dan bahkan mereka bisa mengusir orang-orang yang memanas-manasi mereka untuk terus bertempur, yaitu orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi kan mengambil manfaat
dari pertempurannya dengan mereka menjual senjata-senjata dan menyibukkan mereka sehingga pasar-pasar mereka kuasai, menyibukkan orang-orang Ansor. Dengan hadirnya Rasulullah, mereka menjadi berdamai. Itu nikmat keamanan lah ya, nikmat keamanan yang luar biasa. Dan Rasulullah SAW mengingatkan akan nikmat ini. Rasulullah kemudian orang-orang Ansor menjawab, benar Allah dan Rasulnya yang amat murah dan mengaruniai. Rasulullah menjawab lagi, apakah kamu tidak menjawab perkataanku, hai orang-orang Ansor? Kita lihat ya bagaimana cara Rasulullah SAW menyikapi kesalahpahaman terhadap orang-orang yang sebelumnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video sebelumnya ya, bagaimana cara Rasulullah SAW menyikapi gitu. Tetapi kepada orang Ansor ini, Rasulullah menyikapi dengan sangat-sangat lembut. Jadi ini kayak pembicaraan dari hati ke hati antara Rasulullah SAW dengan rakyatnya. Rasulullah bertanya, apakah kamu tidak menjawab perkataanku, hai orang-orang Ansor? Orang Ansor menjawab, dengan apa kami menjawab kepada engkau ya Rasulullah? Karena bagi Allah dan Rasulnya semua kemurahan dan keutamaan. Jadi intinya mereka mengakui, benar wahai Rasulullah, semua keutamaan, semua kemurahan itu, kemuliaan itu berasal dari Allah dan Rasulnya. Tapi Rasulullah bertanya lagi, apa yang menghalangi kamu menjawab pertanyaan Rasulullah? Ini Rasulullah meminta penegasan, bukan sekedar iya wahai Rasulullah, bukan. Tetapi penegasan dan pengakuan yang sebenarnya dari orang-orang Ansor. Kemudian mereka menjawab dengan kalimat yang panjang. Ya Rasulullah, engkau mendapati kami tengah berada dalam kegelapan. Lalu engkau mengeluarkan kami ke tempat yang terang lantaran engkau. Engkau mendapati kami tengah berada di atas tepi jurang api. Lalu Allah menyelamatkan kami lantaran engkau. Dan engkau mendapati kami tengah berada dalam kesesatan. Lalu Allah menunjukkan kami lantaran engkau. Karena itu kami telah dengan rela tulus kepada Allah sebagai Tuhan, kepada Islam sebagai agama, dan kepada Muhammad sebagai Nabi. Karena itu berbuatlah apa yang menjadi kehendak engkau. Karena engkaulah dalam kehalalan, ya Rasulullah. Jadi teman pecinta sejarah, Rasulullah SAW itu meminta jawaban yang lugas ya, bukan sekedar iya, ya wahai Rasulullah, apa yang kau katakan adalah benar. Lalu ini kan sampai terjadi 3 kali ya, Rasulullah tidak puas sekedar jawaban itu. Ditanya lagi, jawabannya kembali dengan singkat, iya Rasulullah. Memang seperti itu gitulah. Allah yang mulia, Rasulullah SAW yang mulia, yang memiliki segala keutamaan Allah itu. Tetapi itu tidak cukup bagi Rasulullah SAW. Sampai kaum Ansor itu mengatakan pengakuannya itu sesuai dengan kalimat yang Rasulullah SAW tanyakan. Bahwa mereka diberi kenikmatan, mereka diangkat derajatnya, mereka ditunjuki jalan kebenaran dari kesesatan. Rasulullah ingin pengakuan itu. Ini sekaligus memberikan afirmasi kepada mereka bahwa iya, Rasulullah yang memberikan kepada kita kenikmatan semua ini. Sehingga bukan hanya pengakuan saja yang keluar dari lisan mereka, tetapi juga pengakuan tentang keridhaan, tentang kerelaan. Wahai Rasulullah, apa saja yang engkau mau lakukan terhadap kami persilahkan. Gitu ya. Ini kan karena segala yang telah Allah berikan kepada kami ini kenikmatan yang sangat besar yang tidak mungkin kami balas dengan kebaikan kami. Jadi ibaratnya kebaikan kami kepada engkau itu yang tadi mereka katakan di awal bahwa pedang-pedang kamilah yang membela engkau, pedang-pedang kamilah yang berlumuran darah, itu tidak ada apa-apanya wahai Rasulullah. Ini pengakuan mereka. Maka wahai Rasulullah, dengan pengakuan ini silakan berbuat silahkan berbuat sesuka hati engkau, kami rela, kami ridho, dan tidak akan ada lagi pertanyaan, tidak akan ada lagi kesalahpahaman. Hikmah Rasulullah SAW bertanya sampai seperti ini gitu ya, sampai 3 kali bahkan, dan membutuhkan pengakuan dengan perkataan yang jelas, bukan sekedar iya. Ini memberitahukan kepada kita bahwa cara ini bisa membuat
mereka justru menyadari bahkan sebelum diberi nasihat. Jadi melembutkan hati mereka dulu, diberitahukan tentang jasa-jasa Allah kepada mereka, jasa-jasa Rasulullah SAW kepada mereka. Ini bentuk pengakuan supaya sebelum diberi nasihat mereka udah ridho duluan. Sebelum diberi nasihat mereka udah ngeh duluan mereka dengan kesalahan mereka udah ngeh duluan dengan ya udah sadar lah. Sudah sadar sehingga kesadaran itu menimbulkan keridhaan dan kerelaan di dalam hati mereka. Memberikan kelembutan di dalam hati mereka. Sehingga nyahlah sudah perasaan-perasaan yang tidak enak terhadap Rasulullah. Nyahlah sudah prasangka-prasangka terhadap Rasulullah. Sebetulnya dengan ini saja kesalahpahaman itu sudah selesai. Namun Rasulullah SAW memberi nasihat. Ini supaya jadi membuat hati seseorang lembut itu supaya mereka juga mudah menerima nasihat. Ini juga memberi hikmah pada kita bahwa seseorang kalau di dalam hatinya belum bersih, masih ada prasangka, masih ada salah paham, dikasih penjelasan seperti apapun, diberi nasihat seperti apapun, gak akan nempel. Pasti akan ada penolakan-penolakan, pasti akan ada jawaban-jawaban yang lain. Gitu, makanya Rasulullah SAW sampai 3 kali menekankan jawaban mereka, benar atau enggak, gitu ya. Apa yang aku katakan ini benar atau enggak, sehingga klarifikasinya pun diterima oleh hati yang bersih, nasihat pun diterima oleh hati yang bersih. Kemudian setelah hati mereka benar-benar bersih, Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada mereka. Demi Allah, sekiranya kamu mau, tentu kamu akan mengatakannya. Maka kami tentu benar dan pasti kamu dibenarkan. Maka kamu tentu benar dan pasti kamu dibenarkan. Ini Rasulullah SAW mengutarakan kemungkinannya isi hati dari kaum-kaum Ansor. Beliau membuka dengan kalimat yang sangat-sangat disebut menohok juga, tapi kena banget gitu di hati orang-orang Ansor. Jadi wahai orang Ansor, sebenarnya kamu bisa menjawab perkataanku dengan jawaban yang kita sama-sama tahu. Dan kita tahu bahwa jawaban itu benar. Kalian benar. Kamu bisa menjawabku dengan begini. Rasulullah menguraikan kemungkinan kalimat itu. Engkau, wahai Nabi, datang kepada kami sebagai orang yang didustakan. Lalu kami, Ansor, yang membenarkan engkau. Dan ini benar ya. Rasulullah datang kepada mereka sebagai yang didustakan oleh orang-orang Quraisy, dan orang-orang Ansor lah yang menolong mereka. Bahkan nama Ansor pun berasal dari sikap mereka yang siap menolong Rasulullah SAW. Engkau datang sebagai orang yang dihinakan, lalu kami yang membela engkau. Engkau datang sebagai orang yang diusir, lalu kami yang melindungi, memberi tempat engkau. Engkau datang sebagai orang yang menderita, lalu kami yang menyantuni engkau. Engkau datang sebagai orang yang takut, lalu kami yang mengamankan engkau. Wahai kaum Ansor, apakah kalian merasa jengkel karena tidak menerima sejumput sampah keduniaan yang tidak ada artinya? Padahal dengan sampah itu aku hendak menjinakkan suatu kaum yang baru saja memeluk Islam, sedangkan kalian sudah tidak diragukan lagi keislamannya. Menurut riwayat lain, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku memberi kepada beberapa orang yang baru saja memeluk Islam karena aku sengaja menjinakkan mereka di dalam Islam. Apakah kamu merelakan orang-orang pergi dengan membawa harta benda, sedangkan kamu pergi dengan Nabi ke rumah-rumah tempat tinggal kamu? Demi Allah, barang yang kamu bawa kembali itu lebih baik daripada barang yang mereka bawa kembali. Jadi kalimat Rasulullah ini kalau mau kita bagi ya, kalau mau kita ambil hikmahnya, ada beberapa hikmah dari beberapa bagian perkataan atau sabda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kalimat-kalimat yang kata Rasulullah ini, ya kalian sebenarnya bisa jawab aku dengan perkataan ini gitu ya. Dan kalimat-kalimat ini seperti misalnya engkau wahai Nabi datang kepada kami sebagai yang didustakan, ini kan berbicara tentang jasa-jasa orang Ansor. Dan Rasulullah SAW itu memberitahu orang Ansor bahwa kalaupun mereka menjawab seperti itu, mereka benar. Kalaupun kalian menjawab seperti itu, kalian benar karena kalian berjasa terhadapku. Dan perkataan ini benar-benar membuat
orang-orang Ansor itu menangis karena mewakili gitu loh, mewakili, dan ternyata Rasulullah SAW tahu dan mengakui jasa-jasa mereka. Dan ini membuat hati mereka bertambah lembut ya, tidak ada lagi kesalahpahaman, tidak ada lagi kebencian. Beneran, Rasulullah SAW itu paham dengan kita. Bahkan isi hati kita pun Rasulullah SAW bisa tahu. Isi perasaan kita Rasulullah SAW bisa menjangkau, bisa mengira-ngira, dan perkiraan beliau itu tepat. Itu yang memang ada di dalam hati mereka, yang tidak berani mereka utarakan. Jadi ibaratnya pada saat itu Rasulullah SAW jadi juru bicara mereka, jadi seseorang yang mewakili mereka, sehingga mereka merasa, oh iya, Rasulullah paham tentang kita. Kemudian yang kedua adalah nasihat Rasulullah SAW bahwa harta yang kalian prasangkakan itu, yang kalian mau itu cuma sampah-sampah dunia, sampah-sampah yang ya nggak ada manfaatnya. Dan bahkan dengan sampah itu aku bisa menguatkan, menjinakkan orang-orang yang masuk Islamnya itu baru gitu, dan mereka itu bisa membawa kaumnya masuk Islam juga, supaya benar-benar menghapus kebencian mereka kepada Islam. Dan Rasulullah SAW memuji orang-orang Ansor dengan keimanan mereka yang luar biasa. Kalau kalian tidak membutuhkan, saya tahu kalian tidak membutuhkan harta-harta itu, karena kalian tidak diragukan keislamannya. Lalu nasihat Rasulullah SAW yang berikutnya adalah bahwa orang-orang Quraisy itu membawa sampah-sampah dunia, sementara kalian membawa aku. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kekhawatiran orang-orang Ansor itu ternyata bukan hanya sekedar tentang harta, tetapi kekhawatiran bahwa Rasulullah SAW berpaling muka gitulah. Yang mereka khawatirkan ternyata adalah Rasulullah SAW yang mungkin tidak akan kembali kepada mereka, yang mungkin sekarang ini Rasulullah SAW akan bersama sanak keluarganya. Dulu kan kepada kita datang karena sanak keluarganya membuang Rasulullah. Sekarang kan sanak keluarganya sudah masuk Islam, sudah mengakui kenabian Rasulullah SAW, sudah mengakui Rasulullah sebagai pemimpin. Berarti sekarang Rasulullah tidak akan bersama kita lagi. Itu kekhawatiran yang paling bikin terharu lah ya. Dan Rasulullah SAW menjawab kekhawatiran mereka dengan menolak prasangka mereka bahwa biarkan orang-orang Quraisy itu dengan sampah-sampah dunia, sementara kalian membawa aku, yang tentu saja lebih baik daripada yang mereka bawa. Tentu saja Rasulullah SAW lebih baik bagi mereka dibandingkan dengan harta yang luar biasa banyak. Setelah mendengar peringatan yang mengandung penjelasan itu, lalu para sahabat Ansor menjawab, "Bala ya Rasulullah, radina." Bahkan ya Rasulullah, sungguh kami telah rela. Jadi, udah ya Rasulullah, cukup engkau saja yang datang kepada kami, cukup engkau saja yang ikut kami pulang ke Madinah. Kami tidak membutuhkan harta itu. Kami tidak membutuhkan sampah-sampah dunia itu. Yang kami butuhkan adalah engkau, dan kami rela dengan itu. Dan di sini para sahabat udah nangis aja ya gitu, udah nangis, udah dengar nasihat Rasulullah itu udah kena banget gitu, sehingga ya tidak bisa ditahan lagi. Air mata mereka ya berjatuhan dan terharu banget gitu, dan sedih sekaligus juga menyesali prasangka mereka, menyesali salah paham mereka. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, "Wahai kaum Ansor, apakah kalian tidak puas melihat orang lain pulang membawa kambing dan unta, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah? Demi zat yang diri Muhammad di tangan kekuasaannya, sekiranya bukan karena hijrah, tentu aku adalah salah seorang dari kaum Ansor. Sekiranya orang lain berjalan di satu lembah atau lereng gunung, sedangkan kaum Ansor berjalan di suatu lembah atau lereng gunung yang lain, niscaya aku menempuh jalan di lembah atau lereng gunung yang ditempuh kaum Ansor." Masya Allah ya,
Pembelaan Rasulullah, pengakuan Rasulullah SAW terhadap kaum Ansor ternyata sampai seperti ini. Kalian itu bagaikan baju dalam dan orang-orang yang lain bagaikan baju luar. Sesungguhnya sesudah aku kelak kamu akan terasing, tidak ada yang mengawani. Karena itu sabarlah kamu sehingga kamu bertemu denganku kelak di atas telaga. Kalau baju dalam itu kan kayak nempel banget ya sama Rasulullah. Ini Rasulullah mengkiaskan untuk menggambarkan bagaimana dekatnya kaum Ansor bagi Rasulullah SAW. Kalau baju luar itu kan bisa dilepas kapanpun. Kalau baju dalam itu bahkan sampai tidur pun tidak akan dilepas. Sesuatu yang sangat menempel dengan diri Rasulullah SAW. Selanjutnya Rasulullah berdoa, Allahumma rahamil ansar wa abna al-ansar wa abna abna'il ansar. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada kaum Ansar, kepada anak-anak kaum Ansar, dan kepada cucu-cucu kaum Ansar. Tentu kalau dikatakan seperti ini ya, didoakan secara langsung, bukan hanya mereka, tetapi anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Ini benar-benar puncak apa ya, kasih sayang Allah kepada orang-orang Ansor. Dan ini puncak nasihat Rasulullah kepada orang-orang Ansor yang membuat orang-orang Ansor itu menangis lebih keras. Bahkan di sini diceritakan seketika itu sebagian besar kaum Ansor menangis hingga janggut-janggut mereka basah oleh air mata. Mereka kemudian serentak berkata, kami telah rela mendapatkan Rasulullah sebagai pembagian dan jatah kami. Segenap kaum Ansor sampai sedemikian keadaannya karena Nabi SAW berbicara dari hati nurani beliau dan dari perasaan kasih sayang beliau kepada mereka, dan beliau pun tetap menghargai jasa-jasa mereka selama itu dalam arti kata yang sesungguhnya dan seluasnya. Tadi kan sampai disebutkan ya jasa-jasa orang Ansor kepada Rasulullah SAW, dan ini adalah pengakuan Rasulullah bahwa Ansor kalian tuh berjasa banget, berjasa sangat kepada Rasulullah SAW. Menghargai jasa-jasa mereka selama itu dalam arti kata yang sesungguhnya dan seluas-luasnya. Dengan demikian habislah segala sesuatu yang menimbulkan kesalahpahaman bagi sebagian kaum Ansor. Lebih jauh diriwayatkan bahwa sebagai penutup Nabi SAW mendoakan bagi kaum Ansor. Ya Allah, ampunilah oleh Engkau orang-orang Ansor, kepada anak-anak kaum Ansor, kepada cucu-cucu kaum Ansor, kepada perempuan-perempuan kaum Ansor, kepada perempuan-perempuan anak kaum Ansor, kepada perempuan-perempuan dari cucu-cucu kaum Ansor, kepada para budak kaum Ansor, bahkan bukan hanya keluarga, bukan hanya anak-anak, bukan hanya perempuannya, apalagi mereka jelasnya didoakan, bahkan sampai budak-budaknya pun, budak milik kaum Ansor itu semoga Allah rahmati, semoga Allah ampuni. Setelah seluruh kaum Ansor mendengarkan dan menerima peringatan Nabi SAW yang penting itu, pergilah beliau dari tempat tersebut dan pertemuan itu lalu dibubarkan. Jadi ini hikmah yang luar biasa ya teman pecinta sejarah bagi kita, bahwa penyikapan Rasulullah SAW terhadap rakyat itu bisa berbeda-beda tergantung rakyatnya. Jadi bagi rakyat yang faham, bagi rakyat yang ilmunya sudah luar biasa, ini dibawa dengan pembicaraan yang cukup mendalam dari hati ke hati dan sangat dekat. Sangat dekat, tidak ada jarak antara Rasulullah SAW dengan kaum Ansor. Maka Rasulullah bertanya gitu ya, apa yang menjadi ganjalan orang-orang Ansor ini. Berbeda dengan penyikapan Rasulullah SAW kepada yang sebelum-sebelumnya. Ada kan yang sebelumnya itu biar nggak ngomong terus, sudahlah kasih aja harta biar diem gitu ya, sesuai yang dia mau. Kemudian ada juga yang diberikan nasihat, ada juga yang diberikan dengan nasihat yang keras gitu sampai Rasulullah SAW marah. Tetapi pada orang Ansor, Rasulullah tahu kualitas orang Ansor. Dan Rasulullah tahu kalau orang Ansor sudah salah paham kepada beliau, ini benar-benar tidak boleh didiamkan. Harus segera diperbaharui kepercayaan mereka, kesalahpahaman itu dihilangkan, kepercayaan orang-orang Ansor itu harus dikembalikan. Maka penyikapan Rasulullah terhadap orang-orang yang berilmu ini harus berbeda. Maka itulah yang harus dilakukan oleh pemimpin terhadap orang-orang yang berilmu, dan rakyat banyak itu cara menyikapinya berbeda. Terhadap orang berilmu, kumpulkan, lalu ajak dialog. Dan ini dialog ya, bukan ceramah satu pihak gitu. Ini adalah dialog dari dua pihak.
Dan inilah yang dilakukan Rasulullah terhadap orang-orang yang berilmu. Apalagi Ansar itu adalah circle terdekat Rasulullah SAW, gitu ya. Bicaranya pun dari hati ke hati, bukan nasihat kayak ceramah gitu, bukan. Bahkan di tempat yang hanya mereka yang ikut bicara. Sikap Rasulullah SAW terhadap rakyatnya ini yang berbeda-beda. Ini yang seharusnya ditiru oleh para pemimpin kita, dan mudah-mudahan juga bisa ditiru oleh kita di level kepemimpinan sekecil apapun, bahkan level kepemimpinan dalam keluarga. Terima kasih teman pecinta sejarah sudah menyimak video hingga detik ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dengan sangat maksimal. Tuliskan di kolom komentar hikmah apa lagi yang Anda dapatkan dari kisah kali ini. Bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.